semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada ibadah remaja tanggal 7 Juli 2020 ini bakalan ada isian dari teman-teman remaja kita ya juga Joni, dan judul lagu Berkat Kemurahan-Mu, dan juga ada firman dari Bapak Jess Aryo dan tema Amazed at Your Creation. Selamat beribadah. Sangat baik, teramat
adik-adik remaja Gereja Kristen Jawa Sukoharjo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Mas Dias berharap adik-adik semua sehat dan terus memiliki semangat dan iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita sedang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Namun kita percaya bahwa janji Tuhan bagi kita semuanya, bahwa Dia akan menyertai kita dan memberkati kita semuanya. Kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita bersekutu di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan memberkati kita, membimbing kita. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Mari kakak hantarkan. Puji syukur kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami secara pribadi Tuhan. Kami mengucap syukur karena di tengah-tengah situasi bangsa kami yang sedang ada di dalam pandemi COVID-19 dan karena Corona ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau Allah yang terus menghibur hati kami, Engkau Tuhan yang akan terus memberikan kami berkat, bahkan di tengah keterpurukan ini Tuhan, menjadi kesempatan bagi kami untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Engkau Tuhan. Ajar kami meskipun kami ada di dalam situasi yang sulit seperti ini, kami yakin percaya Engkau Tuhan yang berkarya melalui kehidupan kami. Melalui situasi yang sulit ini Tuhan, Engkau sedang bekerja. Engkau memiliki rancangan yang lebih mulia Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kepada kami semuanya, remaja GKJ Sukoharjo, untuk terus memiliki semangat yang terus berkobar-kobar karena Engkau Tuhan yang ada buat kami dan menjanjikan janji-janji berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan, Tuhan yang akan membukakan hati pikiran kami sehingga kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami pun dapat menerapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kehidupan kami dapat memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kali ini berjudul Amazed at Your Creation. Amazed at Your Creation. Dalam bahasa Indonesia berarti kagum akan karyamu atau karya Allah. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari kitab Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mari adik-adik di rumah juga bisa membaca Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mas Dias akan bacakan. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 berjudul Manusia Hina Sebagai Makhluk Yang Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu,
segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebagian besar, ada sebagian remaja zaman now atau sekarang ini yang terkadang asik bermain gadget. Terkadang ketika bermain gadget ada yang berbicara dengan kita, ada yang tatapan mata kita terkadang tidak kepada lawan bicara kita, tetapi kepada gadget kita. Nah, respon orang-orang terhadap hal ini itu berbeda-beda. Ada yang dapat menerima, ada yang tidak dapat menerima dan ingin diperhatikan, dan ada pula yang tidak peduli. Gadget dengan sejuta aplikasinya, banyak aplikasinya, seakan itu membuat membius orang-orang. Masa kini dengan kesan yang kurang menghargai dengan lawan bicara yang ada di depannya. Sikap seperti ini itu dapat dikatakan tidak menghargai orang lain atau lawan bicara. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan oleh remaja Kristen? Kita semuanya di dalam merespon arus dunia yang terlalu menghargai gadget dan bukan menghargai sesama kita manusia. Dan bagaimana seharusnya sikap remaja kita sebagai remaja Kristen, sebagai manusia sekaligus ciptaan Allah. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ini. Nah, kalau kita pahami kitab Mazmur ini adalah kitab yang sangat menarik. Menarik karena menggambarkan dinamika kehidupan umat Tuhan yang lengkap. Di sini ada sukacita, ada duka cita, ada ketakutan di dalam kitab Mazmur ini. Kemudian ada pergumulan, ada pengharapan, dan lain sebagainya. Namun di dalam dinamika kehidupan itu kita menemukan satu yang tidak pernah berubah dan yang pasti, yaitu bahwa Tuhan Sang Pencipta itu adalah setia kepada umatnya, walaupun kita umatnya terkadang memberontak dan tidak taat. Itu sebabnya pemazmur berulang-ulang di dalam tulisannya ini mengajak kita semua dan menyerukan umatnya dan ciptaannya memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan isinya, Mazmur 8 ini digolongkan sebagai Mazmur pencipta atau Mazmur tentang penciptaan. Memang membaca Mazmur ini akan mengingatkan kita tentang alam semesta. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1, nanti adik-adik bisa baca kembali tentang penciptaan. Namun cukuplah jelas bahwa tujuan pemazmur di sini itu bukan hanya mengundang kita untuk mengagumi alam semesta ciptaannya, melainkan memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Daud di sini sangat menghormati dan mengagungkan Tuhan karena ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu Daud berkata dalam ayat kedua, Mazmur 8 ayat kedua, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah, di ayat 3 pun dikatakan di sini, bahkan mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu itu pun ikut menyanyikan nyanyian keagungan Allah. Artinya, semua orang tidak terkecuali itu mengagungkan Allah. Kuasa Allah yang maha dahsyat dan mampu membungkam para musuh dan orang-orang yang merongrong atau mengganggu hidup bangsa Israel.
Ini mereka mengagung-agungkan Allah. Dalam ayat keempat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Nah, pada saat itu, Daud itu sedang mengalami beban yang luar biasa. Daud mengalami pergumulan yang berat pada saat itu. Namun, dia pada saat itu hanya menatap ke langit dan melihat apa yang sedang terjadi di atas sana. Pada saat itu Daud membandingkan manusia dengan langit. Di sini dikatakan bulan dan bintang yang begitu besar, jauh berada di atas. Sedangkan manusia hanya makhluk kecil yang tidak berdaya dan tidak berarti. Sedikit berbagi pengalaman, Mas Dias memiliki hobi traveling atau naik gunung. Salah satu hal yang membuat Mas Dias kagum ketika berada di atas gunung, ketika ada di dalam ketinggian itu adalah Mas Dias dapat melihat benda-benda langit dengan jelas, melihat bagaimana ada bintang jatuh, melihat alam semesta, bahkan ketika di atas masih terlihat kota-kota yang kecil, lampu-lampu gemerlapan yang begitu kecil yang ada di bawah. Namun itu menyadarkan bahwa Mas Dias, saya adalah makhluk yang kecil dan lemah yang ada di hadapan Allah yang maha besar dan maha pencipta. Dia yang menciptakan alam raya yang ada saat ini. Kemudian dari Mazmur 8 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan mengapa Allah mengingatkan bahwa sampai mengindahkan manusia dengan segala kekurangannya. Mengapa Allah mengingatkan bahkan sampai mengindahkan manusia dengan segala kekurangannya? Bahkan Allah membuat manusia hampir sama seperti Allah, yaitu memberikan kuasa, kemuliaan, dan hormat. Padahal manusia hanyalah di sini makhluk yang kecil dibandingkan ciptaan Tuhan seperti bulan, bintang, dan burung-burung dan ikan-ikan. Semua dapat tunduk kepada manusia. Manusia diberikan kuasa oleh Allah. Nah, pada akhirnya Daud memang tidak dapat menemukan jawaban secara pasti dari pertanyaannya, tetapi paling tidak Daud menyadari bahwa karya Allah bagi manusia itu sungguh luar biasa. Oleh karena perbuatan Allah yang demikian kepada manusia, sehingga Daud pun merasa takjub dan kagum kepada Tuhan Allah. Di ayat terakhir, ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Daud mengakhiri dengan sebuah kesadaran dan kerendahan hati, yaitu dengan mengembalikan segala kemuliaan dan hormat yang diterima sebagai manusia kembali kepada Tuhan saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud ini, Mazmur 8 ini mengajak kita sebagai manusia mengagumi karya Allah dan Allah sendiri yang menciptakan semesta alam dan segala isinya, sekaligus mengajak remaja-remaja Kristen kita semuanya untuk menyadari betapa kecilnya manusia di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Allah mengingatkan manusia, sekalipun manusia itu dibentuk dari debu tanah yang sangat kecil, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan menghargai, bahkan memberikan kemuliaan dan hormat. Namun kemuliaan dan hormat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia itu, kepada kita, bukan bertujuan untuk manusia menjadi sombong atau seenaknya sendiri, atau bahkan menganggap dirinya itu lebih adalah seperti Tuhan. Manusia perlu memiliki sikap rendah hati karena manusia merupakan ciptaan, bukan sang pencipta. Kekaguman dan sikap rendah hati
tidak hanya kita nyatakan di dalam doa saja, ya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar, maha mulia, melainkan juga dengan menjaga dan kita memelihara, kita mengelola dengan bijak karya Tuhan yang ada di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Tubuh manusia kita adalah tubuh yang berharga, bahkan dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena itu perlu kita hargai, perlu kita jaga kekudusan kita dan tidak disia-siakan. Mari sebagai remaja, sekalipun kita perlu melihat diri kita sendiri dengan lebih menghargai lagi dan percaya diri. Jangan rendah diri, karena Tuhan menganggap kita berharga di hadapannya. Jadi kita pun harus menghargai diri kita sendiri. Nah, sesama manusia itu juga merupakan ciptaan Tuhan. Orang lain juga perlu kita kasihi, kita hargai, kita kagumi, sebagaimana Allah juga mengasihi dan menghargai kita semuanya. Selain itu, seperti halnya Daud yang mengagumi serta menghargai karya Tuhan, marilah kita dengan kerendahan hati menyerahkan segala kemuliaan, segala pujian hanya kepada nama Tuhan. Amin. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman remaja yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi ibadah remaja pada minggu ini. Untuk teman-teman remaja yang lain yang mungkin belum bisa ikut mengisi ibadah remaja minggu ini, jangan khawatir karena kalian bisa ikutan mengisi di minggu depan atau lain waktu. Dan terima kasih juga untuk Bapak Dias Ayo yang sudah mengisi firman pada kesempatan kali ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa cepat-cepat beribadah bareng lagi.